Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Marilah kita bahas kembali kajian kitab Safinatun Najah fil Fiqhi Asy-Syafi'iyah yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai ke halaman 8 tentang masalah fikih thaharah yang berkaitan dengan najis dan najasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun allazi utawi perkara yathuru kang bisa suci apa allazi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun ana al khamru rupane suci iku khamr atau arak idza taqallalat ing dalem nalika dari cuka khamr binafsiya kelawan awak dhewe khamr wajildul maitati lan kulite batang idza dubigha ing dalem nalika den samak jildu wa malan perkara sara kang dadi apa ma dadi iku hayawanan hewan. Fasun an najasatu ta pra najis iku salasun telu mukhallatun rupan najis mukhallatah wa mukhaffafatun najis mukhaffafah wa mutawassitatun najis mutawassitah al mughalladatu ta najis mughalladah iku najasatul qalbi najis asu wal khinziran celeng wa far'a hadimalan tawangane salah sijine kalb lan khinzir wal mukhaffafatu ta najis mukhaffafah iku bolus babi uyuhe bocah cilik allazi rupane sabi lam yatam kang durung mangan sapa sabi ghaira labani ing sak liyane susu walam yampung lan durung tumeka sapa sabi al haulaini ing 2 taun wal mutawassitatu utawi najis mutawassitah iku sairun najasati karine pira-pira najis fasunai hadza fasal mughalladatu ta najis mughalladatu taturu bisa suci apa mughalladatu bisa bi ghasalatin kelawan pitu pira-pira basuh ba'da izalat ainiha ing dalam sawise ngilangaken kahanane najis najasa ihdahun utawi salah jenis sab'u wasalat iku biturabin kelawan debu wal mukhaffafatu najis mukhaffafah iku tatfuru bisa suci apa mukhaffafah birasil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaiha ing atase mukhaffafah ma'al ghalabati serta ning lindih wa izalati aini halal ngilangaken kahanane najasa atau kahanane mukhaffafah wal mutawassitah najis mutawassitah iku tangkos mudah dikebagi apa mutawassitah ala qismaini ngatas rong bagian ainiyah utawi rupane najis ainiyah wa hukmiyah lan najis hukmiyah wal ainiyah utawi najis ainiyah iku alati ainiyah laha kang kedua alati launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa fala buddha maqara kena ora min izalati launiha saking ngilangaken warnane najasa atau ainiyah warihiha lan ambune ainiyah wa ta'miha lan rasane ainiyah wal hukmiyah utawi najis hukmiyah iku allati rupane hukmiyah iku allati hukmiyah la launa kang ora ana warna iku maujud wala rihlan ora ambu iku maujud wala ta'man rasa iku maujud yakfi kakang nyukupi ing sira apa jarul mai ngilikaken banyu alaiha ing atase hukmiyah fasunaya hadza fasaqal haidi utawi kidi-kidi kehed iku yaumun tadina walailatna sawengi ghalibu utawi umume hed iku situn 6 dina au sabun utawa 7 dina aktar utawi ake-ake hed iku 15 apane yauman dinane dilayaliha sertane wengi-wengine 15 aqalu tuhri utawi kidi-kidi ke suci masa suci iku bainal haidatain ing dalam materi rong hedan iku 15 apane yauman dinane wa ghalibu tawi umume tuhri iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane yauman dinane au salah satu utawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane wala hadal orana batas iku maujud di aksari kedua akeh tuhri wa aqalun nifasi utawi luwih kedi-kedi nifas iku majatun sak keterotan Ghalibuhu utawi kapra nifas iku 40 apane yauman dinane
Faktaruhu tawilu akikini pasti kusituna 60 apa nih yauman dinane. Faslun a'dzarus sholati utawi uzure salat iku isnani ana loro anu rupane turu wani kanunan lali. Faslun sholati wallahu a'lam bishawab. Pasal yang selanjutnya yang kita bahas adalah yang pertama ini mengenai toharoh yang berkaitan dengan sesuatu hal yang bisa suci, yang asalnya najis itu bisa suci ya, perkaranya atau barangnya yang bisa suci yang asalnya najis kemudian bisa menjadi suci itu ada 3. Yang pertama khomer. Khomer itu asalnya najis. Khomer itu adalah merupakan perasan anggur yang difermentasi ya, itu najis. Hukumnya khomer itu najis. Cuman khomer itu nanti bisa suci ya, bisa suci idza takhallalat bi nafsihi. Ketika itu khomer itu berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Artinya tanpa ada dimasuki bahan-bahan kimia ataupun yang lainnya. Ketika kok ada perubahan dari diri khomer itu berubah menjadi cuka atas perubahan yang mandiri atas dirinya sendiri, itu ketika berubah jadi cuka ya, khomer udah berubah jadi cuka, cukanya itu dihukumi suci, tapi dengan syarat perubahannya itu binafsi ya, dengan normal ya, normal sendiri tanpa ada campuran. Kemudian wajildul maitah, kulitnya bangkai ya, itu termasuk barang yang najis ya, termasuk barang yang najis tapi bisa suci ya, bisa disucikan. Banyak ya kegunaan kulit hewan, kulit bangkai itu ya, kulit sapi ya, kulit kerbau. Nah itu ketika statusnya kok bangkai ya, itu kan menjadi najis ya. Cuman bisa suci dengan cara idza dubil, ketika disamak. Ya, samak itu adalah merupakan cara untuk mensucikan sesuatu yang najis dengan cara diolah ya, dengan digosok kulit tersebut dengan campuran sesuatu yang memiliki serat atau memiliki rasa sepet ataupun rasa asin ya, bisa dengan garam ataupun dengan apa aja. Nah di situ setelah digosok dihilangkan, terutama dihilangkan bekas-bekas darahnya, dari kemudian dicampur atau digosok dengan air dengan garam ya, dengan garam kemudian baru dijemur ya sampai betul-betul kering. Nah itu proses pensamakan. Proses pensamakan kulit ini yang semula kulitnya itu dihukumi najis, ketika sudah disamak itu berubah lagi menjadi suci kembali. Nah setelah suci, nah itu bisa dipergunakan ya, produksi tas ataupun sabuk dan lain sebagainya. Nah, di situ tapi melalui proses pensamakan pensucian. Nah, awalnya dari asalnya najis menuju suci. Kemudian wama yang ketiga, wama soroh hayawan, sesuatu yang di situ berubah menjadi hewan. Tadinya itu saya contohkan itu bilatung set segalanya itu yang terdapat dalam buah. Itu sebetulnya awalnya itu bukan hewan ya. Awalnya itu bakteri ya, karena busuk yang terdapat dalam buah jambu misalkan ya. Nah itu berubah bakteri itu menjadi binatang. Dan binatang tersebut ini menjadi satu di dalam buah. Nah perubahan bentuk tadinya bukan hewan kemudian menjadi hewan. Nah ini hewannya itu tidak dinamakan yang najis. Ya, tidak najis. Saya kalau misalnya makan jambu ada kemakan ya tertelan bilatungnya itu tidak masalah, itu tidak najis. Karena itu wa mansor ayat. Ya, itu. Kemudian
pasal selanjutnya adalah mengenai permasalahan najis dan juga seputar cara dalam pensucian tersebut. Najis yang seperti yang kita ketahui bersama ada 3, ya. Najis mughalladhah yang dibilang berat, ya. Yang kedua adalah najis mukhaffafah yang ringan, yang ketiga adalah najis mutawassithah, mutawasit, tengah-tengah. Nah, pengertiannya sendiri mughalladhah itu adalah najasatul qalbi wal khinzir wal far'i ahadin. Najis mughalladhah itulah najis yang timbul dampak dari hewan anjing ataupun babi ataupun keturunan, ya, atau cabangan dari keduanya. Misalkan ada persilangan dari antara kalbi, antara anjing dan juga babi, anaknya entah itu jadinya anaknya siapa, jadi babi ataupun jadi anjing ataupun jadi manusia, ya, ataupun kepalanya kambing tapi bentuknya babi. Nah, itu namanya far'i ahadihima, ya. Cabangan dari persilangan antara keduanya itu bihukmil mughalladh, bihukmil najis mughalladh, ya. Nah, sedangkan al-mukhaffafah, najis mukhaffafah atau najis yang ringan itu adalah air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang sama sekali belum mengkonsumsi selain ASI, ASI aja, ya. Bayi laki-laki, ya, syaratnya laki-laki bukan perempuan. Bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI dan juga usianya itu walam yablugh haulain, tidak sampai mencapai usia 2 tahun. Ya, biasanya itu ibu menyusui bayinya itu haulaini kamilain, ya, liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi yang menghendaki untuk menyusui bayinya itu dimaksimalkan sampai 2 tahun. Nah, kalau misalkan ada najis atau najis yang timbul dari air kencingnya, air seninya bayi yang usia di bawah 2 tahun dan bayi itu kok belum mengkonsumsi selain ASI, dia mengkonsumsi hanya ASI aja, nah itu air seninya itu najis mukhaffaf, najis yang ringan. Kalau sudah pernah mengkonsumsi, baik khususnya susu formula ataupun sudah makan singkong, sudah makan gorengan macam-macam, ya sudah tidak tergolong najis mukhaffafah lagi, sudah beralih ke najis mutawassithah. Nah, sedangkan najis mutawassithah sendiri itu ada najis yang selainnya najis mughalladhah, selainnya najis mukhaffafah. Selain itu berarti najis mutawassithah. Pokoknya kalau mukhaffafah itu ada kaitan dengan anjing ataupun babi, kalau mukhaffafah itu air kencingnya bayi yang belum usia 2 tahun yang belum konsumsi selain ASI. Nah, selain itu kan banyak. Nah, itu termasuk tergolong najis mutawassithah, tengah-tengah. Nah, sekarang cara mensucikan ketiga jenis macam najis ini seperti apa? Diperinci oleh ulama. Yang pertama adalah najis mughalladh. Najis mughalladh, najis yang dibilang berat ini, ya. Itu bisa suci dengan cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali basuhan, dan ihdahunna biturab, salah satu dari 7 basuhan itu, ya, ada yang dicampur dengan debu, ya. Tentunya sebelum membasuh itu ada syarat lagi. Syaratnya itu adalah izalatu aini, menghilangkan bentuk najisnya dulu. Kalau bahasa kita itu jirim. Jirim itu bentuknya najis. Nah, misalkan kalau di situ berupa air liur, ya, air liur anjing atau air liur babi, ya, itu air liurnya dulu dihilangkan. Ya, setelah air liur dihilangkan, nah itu asar atau bekas dari air liur itu najis mughalladhah. Nah, baru bekasnya itu kita basuh sampai 7 kali, yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Nah, ini para ulama memperinci lagi.
debu itu diletakkan di mana? Ya, diletakkan di mana? Di awal kah, di tengah, atau di akhir? Nah, itu bisa semua. Bisa semua. Caranya seperti ini. Basuhan pertama contoh ketika kita debunya ditaruh di awal. Itu bisa debu dicampur dengan air. Contoh dalam wadah cibuk ya. Cibuk itu berisi air dicampur dengan debu. Ya, pasir masukkan, tengah ada debunya. Nah, itu kita siramkan ke area yang terdapat najis. Nah, itu setelah disiramkan berarti satu basuhan yang sudah tercampur dengan debu. Kemudian setelah itu 6 basuhan selanjutnya tidak usah dicampur dengan debu lagi. Tambah satu basuhan sampai 6 kali. Berarti 7 kali yang pertama sudah diawali dengan debu. Itu dengan cara debu yang pertama dicampur dengan air. Ada lagi caranya. Ada lagi caranya. Kalau tadi di awal ataupun di tengah, ataupun di tengah. Berarti pertama 1 cibuk, 2 cibuk, 3 cibuk ya. Ke basuhan yang keempat itu dicampur dengan air, campur dengan debu. Nah, kemudian basuhan kelima, ke-6 dan ke-7 air biasa. Atau taruh di akhir ya. Di awal pertama pakai cibuk biasa, air biasa 1 2 3 4 5 sampai 6. Kemudian basuhan ke-7 campur dengan debu di cibuknya. Ataupun dengan cara ditaruh disebarkan ya, disemai itunya, debunya. Jadi ada area najis, yang pertama basuhan pertama kita kita semai debu, kemudian kita siram dengan air 1, kemudian 2 3 4 5 6 tinggal air. Ataupun tengah-tengahnya, pertama biasa 1 2 3, kemudian ada yang dikasih debu di tengahan setelah dan sampai ke-7. Begitu juga yang kalau di akhir. Itu cara mensucikan najis mughalladh. Yang terpenting itu adalah ba'da izalat aini. Setelah dihilangkan dulu ainnya. Ya, bentuk najis dihilangkan dulu baru disucikan. Semua baik najis mutawassithah, najis mukhaffafah, semua dalam pensucian najis ini intinya yang pertama itu dihilangkan dulu bentuk najisnya. Wujud najisnya itu dihilangkan. Setelah itu baru ada praktek masing-masing. Kalau mughalladh berarti 7 kali tambah 1 debu. Kalau mukhaffafah nanti ya tinggal disiramkan air aja atau disiratkan. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasil mai 'alaiha. Mukhaffafah atau najis ringan. Tadi kita ketahui bahwasanya mukhaffafah itu adalah najis yang terdapat pada air kencingnya bayi yang belum mengkonsumsi selain ASI dan usianya di bawah 2 tahun. Nah, itu caranya gampang, paling ringan, karena paling ringan itu cuma gampang. Ini setelah menghilangkan ya pipisnya, air pipisnya dihilangkan, tinggal disiratkan ya, disiratkan air ke area najis ma'al ghalabah sampai merata. Ya, sampai merata. Ya, sampai merata itu cukup, udah cuma gitu aja cukup. Cukup. Nah, hilangkan dulu najisnya baru itu mukhaffaf. Sedangkan mutawassithah. Kalau najis mutawassithah itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah ainiyah, najis ainiyah. Yang kedua adalah hukmiyah. Perlu kita ketahui bahwasannya perbedaan ya, antara najis ainiyah dan hukmiyah. Itu yang pertama, kalau najis ainiyah itu allati laha launun warihun wa ta'mun. Kalau najis ainiyah itu najis yang bentuknya ada itu bisa dilihat dengan adanya warna, adanya rasa, ya, adanya bau. Nah, 3 unsur ini nih, warna, rasa, bau. Ketika 3 ini ada, itu namanya najis ainiyah. Dalam bentuknya ada 3 itu. Nah, berarti cara menghilangkannya ya, cara menghilangkan berarti wajib menghilangkan ketiga unsur itu dulu. Ya, kalau misalkan berupa tinja ya, ataupun air kencing orang dewasa atau air kencing perempuan. Ya, itu dihilangkan. Setelah dihilangkan,
ya itu namanya ketika kau masih ada apa namanya bentuk najisnya, ya itu namanya ainiyah. Ain itu ain itu adalah bentuk itu barangnya, wujud najisnya ada, kelihatan, nampak oleh mata. Nah itu namanya ainiyah, ada rasanya, ada baunya, ada warna. Nah kalau hukmiyah, ya hukmiyah itu tidak terdapat rasa, tidak terdapat bau, tidak terdapat warna. Paham enggak? Cara mengetahuinya gimana? Gampang. Najis ainiyah yang ada bentuknya ketika sudah dihilang, ya itu bukan berarti sudah suci, tapi masih najis. Nah, najisnya berubah, tadinya ainiyah jadi hukmiyah, tadinya kelihatan jadi nggak kelihatan, gitu aja, ya. Nah nanti, nah ini termasuk, semuanya itu termasuk najis yang tergolong mutawasithah. Nah mutawasithah sendiri setelah dihilangkan nih ainnya, wujudnya dihilangkan, berarti tadinya ainiyah menjadi hukmiyah, tinggal kita sucikan, ya. Cara mensucikannya itu yakfika jaryul ma'i alaih, ya, cukup untuk dengan cara mengalirkan air, ya, dialirkan, disiram. Kalau tadi yang mukhafafah cukup dicipratkan, ya cipratkan juga sampai merata. Tapi kalau yang ini tidak cukup, hanya digitukan, ya, tapi harus dialirkan, ada sesuatu yang mengalir. Nah, ya, sisaan yang mengalir itu sudah menjadi suci, ya, jangan khawatir, jangan sampai apa namanya timbul keraguan-keraguan. Karena tapi syaratnya ainiyahnya sudah hilang. Tapi kalau masih ada kok langsung siram, itu akan menambah melebar najisnya. Paham ya? Nah itu makanya kuncinya dalam pensucian najis itu ainiyahnya dulu hilang, bentuk najis dulu hilang. Baru setelah itu silahkan najis ini kita golongkan sebagai apa, dengan cara yang 3 cara tadi. Pemukulatan dengan cara yang itu, ya 7 dengan itu, terus lanjut seperti itu. Itu seputar najis yang harus kita pahami dan kita praktekkan, ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian ini penting lagi, faslun atau fasal mengenai tentang kewanitaan, yang kaitan dengan haid, kaitannya dengan nifas. Kenapa? Saya sih nggak perlu, saya sih laki-laki kok baca kayak gini. Perlu, ya. Laki-laki itu punya kewajiban menuntun istrinya, anaknya yang sudah dewasa, ya, nah, untuk mengarahkan kepada hal-hal yang benar. Nah, kan kalau misalkan kok istri nggak paham permasalahan ini atau anak nggak paham ini suami harus wajib mengajar. Kalau tidak mau mengajarkan, wajib memberikan les khusus tentang permasalahan kewanitaan ini, karena kaitannya dengan keabsahan ibadah, kesahan ibadah, sah tidaknya ibadah itu ini berkaitan dengan najis atau tidaknya, suci atau tidaknya, ya. Nah, sekarang ini dibahas tentang masalah haid, tapi ini permasalahan yang sangat global, ini belum perinci, ya. Pertama, aqallul haid yaumun wa lailat, paling sedikitnya masa haid, ya, itu 1 hari 1 malam. Nah, paling sedikit haid 1 hari 1 malam. Terus jikalau, ya, keluarnya darah terus menerus itu jangan kita artikan moncor terus, enggak, ya, nggak prakteknya enggak seperti itu. Coba tanya istri-istri sampai, tanya istri-istri kalian, enggak seperti itu. Kalau terus namanya pendarahan, bukan ya. Hah? Ya, tapi masih ada apa namanya lendir, ada bercak-bercak yang masih apa namanya belum mengindikasikan darahnya itu berhenti, terus menerus. Nah itu batas minimalnya, ya, paling sedikitnya itu 24 1 hari.
Artinya kalau kurang dari 24 jam itu belum dikategorikan darah haid. Paling minimal 2 kali 1 malam. Ya. Nah, ketika kok kurang dari 24 jam itu bukan darah, tetapi darah istihad. Itu darah hasad atau darah penyakit. Dari keputihan dan sebagainya. Nah itu ya. Nah itu bukan. Nah, kalau istihadah suci, ya itu darah penyakit. Kalau suci berarti tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nanti bedanya hukumnya ke situ nanti arah. Ya jangan kalau darah, kalau ya jangan, kita perhatikan dulu. Perhatikan apakah itu di masa-masa haid, masa-masa biasa haid, ataupun ada kelainan, ya itu perhatikan. Itu hal penting ini. Nah, terus wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Tadi masa minimal 1 hari. Sekarang umumnya ya, secara umum orang wanita itu mengalami haid antara 6 sampai 7 hari. Seminggu 6 hari. Nah, waktaruhu dan paling banyaknya itu 15 hari 15 malam, 15 hari. Kalau suami ketemu istrinya 15 hari haid ya pusingnya. Lampu merah terus 15 hari. Tapi itu masa maksimal. Artinya kalau melewati masa 15 hari berarti hari yang ke-16 itu sudah tidak dinamakan haid lagi. Itu darah istihadah atau darah hasad. Ya, penyakit ya, penyakit. Nah, nanti kalau perinciannya itu enggak cukup dan nerangkan. Artinya antara ketika kok ada darah haid bertemu dengan darah istihadah, ini haidnya berapa hari, caranya berapa hari. Nah, nanti itu ada pembagiannya, ada muqtadiah mumayyizah, ada muqtadiah ghair mumayyizah, ada muqtada mumayyizah, ada mutahayyirah. Nah, itu bab khusus itu masalah permasalahan wanita. Ini bisa cuma SKS belajar. Dah. 15 hari 15 malam itu masa maksimal haid. Nah, sekarang aqallut tuhri bainal haidatain. Paling sedikit-sedikitnya masa suci. Masa suci di antara 2. Jadi ada pemisah nih antara haid 1 sama haid yang kedua. Ya, pemisahnya paling minim, paling sedikit pemisah nih antara haid 1 sampai ketemu haid yang kedua itu 15 hari. Jadi kalau misalkan ya baru haid ya 15 hari, kemudian berhenti seminggu, balik seminggu kemudian keluar darah lagi, ya belum, itu berarti bukan haid yang kedua, bukan. Itu bisa dipastikan itu darah istihad. Karena apa? Pemisahnya antara haid pertama dan kedua paling minim itu 15 hari. Kalau baru seminggu itu belum 15 hari. Nah, ya. Kalau sudah lewat 15 hari, kemudian keluar darah lagi, itu bisa kemungkinan itu adalah haid yang kedua, karena sudah melewati masa pemisah. Paling sedikit pemisah adalah 15 hari. Paham ya pemisah ya? Pemisah itu masa suci namanya. Nah, sekarang wa ghalibuhu arba'atun wa isruna yauman aw salasatun wa isruna yaum. Sekarang umumnya, secara umum masa pemisah antara haid 1 dengan kedua adalah 23 hari ataupun 24 hari. Kalau tadi dikatakan bahwasannya umumnya haid itu 7 hari, ya berarti masa sucinya ya 23 hari. Kalau 7 hari 30 sih ya baru ketemu haid lagi. Ya. Kalau umumnya haid itu 6 hari berarti pemisahnya 24. Nah itu, gitu nanti temunya seperti itu. Nah, sekarang wala hadda li aktsari, dan tidak ada batasan yang pasti yang menentukan terkait dengan banyaknya masa pemisah. Jadi kalau masa pemisah itu nggak mesti 24 hari kemudian haid lagi, nggak mesti. Kalau misalkan begini, habis haid 7 hari, kemudian berhenti, kok udah 24 hari, kok nggak haid lagi? Ya, nggak haid lagi, masih nggak. Ditunggu udah 25 hari nggak haid lagi. Terus sampai bulan depan kok nggak haid.
wah ini beruntung sekali suaminya haid 1 bulan. Nah, itu juga hati-hati barangkali. Hah? Ya tes pack. Kalau nggak dites pack kok negatif, wah berarti jangan bingung. Karena apa? Masa pemisah itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batasnya. Kadang ada yang wanita yang bulan pertama haid, ya, bulan kedua tidak, bulan ketiga tidak, ketemu bulan keempat haid. Hah? Ada. Karena apa? Masa pemisah ini kan berarti lebih dari 24 hari atau lebih dari 15 hari ya. Berarti ini tidak ada batasan mengenai masa suci, masa pemisah di antara haid yang satu dengan yang lain. Enggak ada. Bahkan ya bisa faktor dari KB ataupun faktor dari usia. Kalau usia sampai monopos ya sudah sampai 60 tahun misalnya usianya, terus sampai sama sekali tidak haid lagi ya, artinya tidak ada batasan untuk masa pemisah sama suci antara haid yang pertama dengan yang kedua. Bahkan ya ada wanita yang tidak mengalami haid sama sekali. Itu Fatimah Az-Zahra, ya, putrinya Nabi Muhammad. Putrinya Nabi Muhammad, ya, itu sama sekali tidak pernah. Tapi punya anak. Ya, keturunannya luar biasa. Keturunan Nabi Muhammad. Makanya jadi para habaib itu. Ya, itu neneknya ya putri Rasulullah sama sekali tidak mengalami menstruasi, jadi suci terus. Jadi ibarat terus. Nah itu ya, artinya ini menandakan bahwa tidak ada masa suci atas sama tertentu. Nah, sekarang nifas. Kalau nifas manjat, paling sedikitnya nifas, minimal nifas itu adalah manjat 1 tetes. Ya, jadi habis nifasnya melahirkan, setelah melahirkan kemudian biasanya ada masa nifas, keluar darah terus ya. Nanti paling sedikitnya berapa? Ya, satu tetes. Kalau 1 tetes udah berhenti berarti selesai nifasnya, baru mandi berarti normal lagi. Ya, nggak mesti harus nunggu 40 hari. Ya, patokannya itu berhentinya darah. Kita jangan kalau sudah ngaji jangan mengikuti orang awam. Ya, orang awam itu patokannya belum 40 hari. Jangan seperti itu. Patokannya itu bukan harinya. Patokannya itu berhentinya darah. Ya, paling sedikit-dikitnya nifas berapa? Ya 1 hari. Ya satu tetes. Jadi tidak sampai 1 hari pun kalau sudah berhenti, ya sudah berarti suci. Nah, di sini dijelaskan pula wa ghalibuhu arba'una ya. Cuma pada umumnya itu 40 hari. Umum itu bahasa umum. Jadi tidak wajib 40 hari ya. Tidak wajib nunggu 40 hari enggak. Umumnya 40 hari, setelah 40 hari kemudian berhenti. Ya. Nah, wa aktsaruhu sittuna yauman. Sedangkan paling banyaknya itu 60 hari. Artinya juga jangan seperti ini. Ketika 40 hari masih darah, udah berhenti mandi, udah 40 hari, udah nunggu lama-lama, jangan seperti itu. Kalau belum berhenti berarti belum selesai masa nifasnya, belum selesai. Jadi tunggu 41 hari, 42 hari. Masih belum, 40 hari masih, udah belum. Nah, suaminya nanya terus ya, belum, masih merah, masih keluar, ya belum. Ditunggu sampai 50 hari masih keluar nifas, masih. Loh kok nggak berhenti? Ya nanti belum ketemu masa maksimal. Masa maksimalnya berapa? 60. Kalau sampai 60 hari berhenti ataupun tidak, ya 60 hari kok masih ke hari 61 masih keluar darah, nah, itu bukan darah nifas lagi, tapi istihadah penyakit. Gitu aja. Ya, kita punya patokan umum, punya patokan masa maksimal, punya patokan masa minimal. Nah, itu yang kita. Kalau kita sudah paham ya, nanti kita cara mempraktekannya seperti itu, sesuai dengan koridor. Ya,
Jangan mengikuti keumuman manusia yang lain yang belum tahu. Sudah tahu ya. Dah, dikit lagi. Satu lagi sekarang ada uzurnya. Salat itu ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Jadi kalau orang kok tidur, jam 3 malam tidur, jam 14 sampai jam 7 pagi atau jam 8 pagi baru bangun. Ya, berarti meninggalkan sholatnya karena tidur. Nah, tidur ini termasuk uzurnya sholat, berarti uzur. Ya, ada uzur. Tapi ya kudu proporsional. Jangan lihat bola dari jam 2 ya sampai jam 4 selesai free kick 15 menit lagi adzan subuh tidurlah. Nah, tidur ini uzur. Berarti saya tidak kena dosa kalau saya tidur. Ya jangan. Itu namanya hela. Ya, itu namanya memanipulasi namanya. Ya jangan. Kita tunggu sebentar ya. Kita bikin kopi lagi sampai nunggu adzan baru kita tidur. Itu. Artinya uzur ini ketika tidak ada unsur. Yang kedua, nisyan, lupa. Ya, lupa nggak sholat, saking sibuknya meremaan misalkan ya, takut. Duhur ya, udah adzan duhur. Ya, kan karena waktunya itu muas. Sholat itu waktunya diperluas. Ya, duhur berarti sampai asar, ada 3 jam lah. Nanti dulu lah, tanggung sampai lupa akhirnya. Sampai saking sibuknya dia sampai masuk waktu tertinggallah sholat itu. Nah, tertinggal ini karena sebab lupa. Ya, lupa. Tapi kalau tertinggal sengaja karena mengundur-undur ataupun sengaja karena malas, itu lain lagi hukumnya. Ya, dihukumi adalah ketika tertinggalnya tidur ataupun tertinggal karena lupa, itu masuk uzur. Wallahu a'lam bishawab. Itulah agak panjang pembahasannya, tapi ini yang penting, mudah-mudahan bermanfaat ya kita semua. Saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.